Selamat pagi, siang, atau sore Bapak Daniel. Kami dari Kelompok 12. Kami mengambil studi kasus 5, yaitu tentang Xiaomi akan merebranding produknya. Tim kami beranggotakan Muhammad Farozi, Muhammad Nurindra, Febrian Mahmara, dan Michael Lanuikada. Pertama kami akan membahas profil perusahaan. Xiaomi merupakan brand sepatu lokal dari Bandung yang berdiri pada tahun 2014 yang dikenal oleh kalangan muda menengah ke bawah. Brand sepatu ini diperkenalkan oleh Ridwan Setiawan dan Muhammad Irsyad dengan tagline cheap but not cheaper, memiliki kualitas baik dengan harga yang terjangkau. Seiring perkembangan zaman, banyak kalangan muda yang lebih memilih brand luar negeri dibanding brand lokal. Dikarenakan hal tersebut, Xiaomi mengadakan rebranding dan mengganti tagline menjadi Bangga Buatan Indonesia dan mengubah target pemasaran dari kalangan menengah ke bawah menjadi semua kalangan dengan membuat campaign dengan hashtag Bangga Buatan Indonesia. Jadi our campaign ini adalah Bangga Buatan Indonesia. Kampanye Bangga Buatan Indonesia ini kami buat karena banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih menggunakan produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri. Dengan adanya kampanye ini, kami akan mengajak masyarakat Indonesia yang memiliki ketertarikan dalam bidang fashion untuk membeli dan menggunakan produk lokal, serta meninggikan esensi produk-produk lokal agar dapat bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Dengan adanya kampanye ini, kami berharap bahwa kampanye ini bisa menggiring pelanggan yang berpotensi sehingga produk yang kami buat bisa lebih dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Kemudian ada goal and strategy dari kampanye kami, yaitu proposal pemasaran adalah alat penting untuk membangun hubungan dengan klien. Dengan kami mengadakan Bangga Buatan Indonesia ini, kami memiliki goal ini meningkatkan ketertarikan masyarakat Indonesia dengan produk-produk lokal dan juga meningkatkan penjualan sepatu kami yaitu Shoemate. Dengan adanya ketertarikan terhadap produk lokal, maka tentu kami akan membuat produk kami menjadi semakin banyak peminatnya. Strategi yang kami buat adalah saat kampanye berhasil, kami akan mempromosikan produk dari Shoemate dan memasarkan secara digital di media-media yang ada sesuai dengan perencanaan media kami. Dengan itu kami meninggikan penjualan produk dan meningkatkan nama dari Shumate ini. Kemudian ada timeline dan tes. Di sini bisa kita lihat sepanjang bulan Januari, pada minggu pertama dan minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, pada setiap weekend kami akan memposting tentang kampanye. Dan setiap harinya kami akan memposting di stories media sosial tentang campaign ini. Oke, baik. Sekarang untuk dari industri research, kekuatan yang kami miliki itu adalah produk yang kami buat itu memakai kain kanvas sehingga bahan yang dipakai di sepatu kita itu memiliki bahan yang ringan dan sehingga bisa nyaman untuk sehari-hari. Dan kita juga memiliki varian model yang bervariasi sehingga tidak hanya berpacu oleh satu model dan memiliki harga yang terjangkau sehingga bisa dibeli oleh kalangan anak muda. Nah, kelemahan kami itu belum memiliki audiens yang memadai. Karena itu, kita membuat campaign ini untuk bisa menggapai audiens yang baru. Kesempatan yang kita punya itu adalah menawarkan produk kita dengan desain yang baru ke konsumen. Nah, kita juga memiliki harga yang ramah di kalangan anak muda seperti pelajar atau mahasiswa sehingga mereka masih bisa membeli produk kami. Nah, yang ketiga itu adanya platform digital yang memudahkan konsumen itu untuk menjangkau secara online sehingga yang uh, tidak mau ke toko kami juga bisa lewati online. Dan ancaman kita itu adalah memiliki pesaing lokal yang memiliki usaha produk lokal yang serupa seperti Kompas, Pentela, atau Patrobas. Nah, untuk analisis komputer kita itu Kompas itu memiliki toko yang menawarkan produk mereka itu melalui offline store dan online store. Dan mereka itu memiliki produk unggulan yaitu Kompas Gazette. Dari Ventela itu mereka mempunyai kualitas produk yang mempunyai inovasi pada setiap rilisan produk baru dari maupun yang lama juga. Dan mereka itu juga menjual produk ke kalangan mahasiswa atau pelajar. Untuk perencanaan media, kita juga memakai Instagram Ads, yaitu dari Instagram Ads itu kita melibatkan audiens juga, sehingga tujuannya itu agar mereka bisa melihat produk kami dari Instagram dan dari Instagram itu juga memiliki audiens yang baik sehingga kita bisa menggapai audiens baru. Dari TikTok Ads itu juga memiliki pengguna dan kebutuhan untuk kita karena TikTok itu sedang diminati banyak orang dan bisnis dalam TikTok itu juga bisa berbagai ukuran dan industri yang berkembang dan kesuksesan dari ini tidak hanya datang semalam tapi kita juga ingin menampilkan dari organisasi kita. Nah, itu juga salah satu yang kita pakai
Karena YouTube juga banyak peminatnya oleh yang suka menonton YouTube. Dan dari YouTube itu juga bisa memungkinkan kita untuk menyajikan konten sehingga audiens juga tertarik untuk membeli atau melihat produk kami. Nah, kenapa harus influencer? Karena dari influencer itu bisa membuat kesadaran merek kita menaik karena bisa menarik audiens dari sosial medianya, dan selain itu saat konten dibagikan uh, ada bagusnya juga kita mendapatkan sejumlah backlink berkualitas yang tinggi dan otentik. Dari kualitas konten juga bisa meningkat saat kita bekerja dengan influencer. Oke, berikut merupakan simulasi timeline pada saat melakukan pemasaran media sepanjang Januari 2023. Oke, pertama, setiap minggu, setiap hari kami akan melakukan posting tentang produk kami. Kemudian pada akhir pekan kami akan memposting tentang kampanye dengan hashtag Bangga Buatan Indonesia untuk keberhasilan kampanye selama kampanye itu berjalan. Dan untuk endorse kepada influencer serta promote akan kami lakukan pada akhir pekan minggu pertama, kemudian pertengahan minggu kedua, lalu akhir pekan minggu kedua, kemudian pertengahan minggu ketiga, serta akhir pekan minggu ketiga. Next. Oke. Untuk re- rencana anggaran, berikut merupakan rencana atau rincian biaya dalam pemasaran digital untuk Shoemate eh, dalam cakup 1 bulan ke depan. Oke, untuk jenis media Instagram Ads yang memiliki value 5 juta untuk CPC atau cost per click, lalu TikTok Ads yang memiliki 6 juta minimum, dilanjutkan dengan TikTok Ads yang memiliki value 3 juta, dengan total keseluruhan 14 juta ribu rupiah. Oke, untuk rencana anggaran dengan influencer, kami menggunakan beberapa influencer yang turut mendukung UMKM dan juga produk lokal. Di research beberapa media sosial itu juga. Berikut merupakan rencana atau rincian biaya dalam pemasaran digital untuk Shumate dalam 1 bulan ke depan. Dapat dilihat dalam tabel berikut, ada beberapa influencer seperti Sandiaga Uno yang memiliki value 16 juta atau lebih, dilanjutkan dengan Uus biasa saja yang memiliki value sama dengan Sandiaga Uno, yaitu 16 juta atau lebih, lalu dilanjutkan dengan Jejo yang memiliki value 1.850.000 rupiah atau lebih, dan yang terakhir Najwa Shihab yang memiliki value 16 juta rupiah atau lebih, yang ditotalkan menjadi 49.850.000 rupiah. Oke, harga influencer di atas adalah menurut perkiraan dan harga kami digolongkan berdasarkan follower seperti makro pertama, kedua, dan sebagainya. Maka kami mencantumkan eh, perkiraan harga endorse berdasarkan follower influencer tersebut. Oke, untuk tujuan pemasaran digital, pertama kami menggunakan metode retensi, yakni untuk mempertahankan pelanggan kami dan terus melakukan pemasaran digital untuk menambah perhatian dan minat para pelanggan sosial media. Dengan menggunakan beberapa cara pemasaran digital, kami akan terus mengembangkan dan mempertahankan pelanggan, sehingga dapat melakukan angka penjualan yang baik. Lalu kedua, kami akan melakukan metode jangka panjang, yakni untuk mengembangkan merek kami dan terus melakukan improvisasi dalam pemasaran digital untuk membuat para pengguna media sosial mengenal kembali merek kami atau bahkan mengenali lebih jauh tentang merek kami. Dengan menggunakan beberapa cara pemasaran digital, kami akan terus melakukan inovasi dalam memasarkan beberapa produk dan merek. Next. Oke, berikut merupakan pendekatan pemasaran digital. Pertama, kami juga menggunakan pendekatan pemasaran digital organik, yakni tidak membutuhkan biaya untuk melakukan pemasaran. Seperti contoh, posting di media sosial secara rutin dan mendapatkan interaksi dari para pengguna sosial media. Lalu kedua, kami menerapkan pendekatan pemasaran digital berbayar pada akun sosial media kami, yakni menggunakan biaya untuk melakukan pemasaran pada beberapa platform, seperti contoh memasang iklan di akun sosial media atau website perusahaan dengan metode CPC. Nah, selanjutnya itu ada pemetaan pasar. Yang pertama itu ada segmentasi. Demografisnya itu usia 18 sampai 25 tahun. Geografisnya itu di Indonesia. Psikografisnya itu memiliki hobi ke fashion atau sepatu. Selanjutnya itu ada pemosisian. Produk kami merupakan sepatu lokal yang menggunakan kain kanvas sehingga ringan dan nyaman untuk dipakai harian. Unggulan pada produk kami yaitu penjualan produk akan dijual ke seluruh wilayah Indonesia. Audiens sasaran kami menargetkan yang berusia 18 sampai 25 tahun yaitu para pelajar dan mahasiswa. Kami memiliki pesaing yaitu Kompas dan Pentela. Nah, selanjutnya itu ada konten kalender yang dimana kami melakukan 4 postingan di setiap minggu, yang dimana di hari Minggu kita memposting tentang kampanye yang berupa repostan dari orang-orang yang menggunakan produk dari Sumet.
Selanjutnya itu dari hari Senin dan hari Rabu kita memposting tentang produk, dan di hari Jumat itu ada postingan influencer atau kita merepost postingan dari influencer. Selanjutnya itu ada mockup. Ini ada 4 mockup gambar. Yang pertama itu ada contoh gambar dari produk. Yang kedua itu ada postingan produk yang sedang dipakai. Selanjutnya itu ada postingan produk dengan kata-kata yang menarik. Selanjutnya itu ada postingan repost dari orang-orang yang menggunakan produk dari Xiaomi. Nah, selanjutnya itu ada contoh postingan dari influencer dan kegiatan aktivasi yang berupa Instastory. Nah, ini selanjutnya ada contoh video yang kami posting dan video dari copywriting kami. Nah, ini selanjutnya ada evaluasi yang kami perkirakan. Yang pertama ada ada lead dari 33.000 menjadi 34.430, tingkat konversinya 8% sampai 8,7%, total konversinya itu 5.000 sampai 6.600, dan transaksi rata-ratanya 400.000 menjadi 450.000, total pendapatannya dari 2 miliar menjadi 3 miliar, margin kotornya sebesar 50%, total laba kotornya dari 1 miliar jadi 1,5 miliar, titik impasnya 800 juta menjadi 1,2 miliar, dan total laba bersih dari 200 juta sampai 300 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.